Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basjir tentang kehidupan keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Yusuf dan seluruh pengerja yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh ada di tengah saudara. Dan hari-hari ini gereja sedang berbicara tentang kita harus bertumbuh dalam iman, dan semuanya tentu dimulai dari keluarga. Amin saudara. Iya, kita sedang berbicara tentang kehidupan keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Yosua. Yosua itu seorang yang dipilih Tuhan menggantikan Musa, membawa bangsa Israel kemana? Ke Dubai. Tegang sekali nih jemaat ya. Ya, Yosua itu dipilih Tuhan untuk bawa bangsa Israel kemana? Ke tanah Kanaan. Yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Ya, banyak orang Kristen yang tidak tahu ini Yosua itu siapa ya Bu ya. Oh, itu pemborong bangunan yang di sebelah situ, itu Yosua. Yosua ini anak muda yang dipilih Tuhan menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir masuk kepada tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan. Yosua ini tokoh yang dia nggak gagal sampai di akhir hidupnya. Dia setia kepada Tuhan. Banyak yang gagal di tengah jalan, tetapi Yosua ini setia. Ya, tadinya dia bilang, aduh saya ini masih muda, saya nggak mampu Tuhan bawa bangsa ini. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Asal tiap hari engkau memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkannya siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Itu yang Tuhan katakan. Jangan takut. Anak muda jangan takut, amin. Menghadapi hari depan yang lebih semakin tidak menentu, jangan takut. Kita tiru Yosua. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, perkatakan dan bertindak sesuai firman itu, maka perjalananmu di dunia ini akan berhasil dan itu bukan cuma untuk Yosua, tapi buat saya dan saudara semua, amin. Lalu saudara, Tuhan pilih Yosua, dia dimampukan memasuki tanah Kanaan. Sampai di akhir hidupnya, Yosua terbukti setia. Dan hari ini kita akan baca Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 adalah pidato Yosua yang terakhir kepada bangsa Israel. Ya, ini adalah terakhir kali Yosua mengumpulkan bangsa itu sebelum dia mati. Dia menyelesaikan tugasnya dengan baik di hadapan Tuhan. Kita baca di sana pembaruan perjanjian di Sikem. Yosua memberitahukan kunci agar keluarga-keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Ayat yang pertama kita akan baca secara bergantian, agak panjang, saudara 2 saya 1 ya. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Ini setelah mereka sudah memasuki tanah Kanaan ya. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat 2 baca, berkatalah, tetapi aku mengambil Abraham,
bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan, aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ayat 4. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Ayat 6. Saudara baca ayat ini sambil saudara simak baik-baik. Yang tidak pernah baca Alkitab apalagi ya. Saya tahu banyak orang Kristen tidak baca Alkitab. Ya, supaya saudara tahu ini singkatan dari cerita bagaimana bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya, yang tidak lulus sekolah minggu, perhatikan baik-baik. Saudara sudah buang waktu datang ke gereja. Jangan kau baca Alkitab tapi otakmu lagi di restoran. Hello? Ya, jangan kau baca Alkitab tapi otakmu lagi di mall bertobat karena Tuhan melihat hati. Jangan lewatkan saudara untuk engkau mengerti firman Tuhan. Karena firman ini sedikit saja dicuri oleh iblis, kau nggak ngerti. Banyak orang Kristen ini duduk di gereja, kelihatannya gini-gini. Saya tahu ini, tapi pulang ditanya khotbahnya apa? Nggak ngerti. Terus ngapain lu ke gereja? Ngapain kau buang waktu 2 jam datang ke sini? Kenapa kau buang-buang uang datang ke gereja? Kalau engkau tidak menghormati Tuhan. Amin. Kalau kau tidak menghormati firman-Nya, amin. Ayo kita perhatikan firman Tuhan, bukan perhatikan saya loh. Tapi setiap firman, kalau engkau tangkap, itu akan mendatangkan berkat dan keuntungan bagi hidupmu, amin. Ayo kita ngerti ya, jangan dulu lihat Instagram, jangan dulu colek kanan kiri nih yang muda-muda ya. Hormati firman Tuhan ya, karena ini saya juga diberkati dengan firman ini. Waktu saya belajar, saya juga dapat berkat. Ya, jadi saya lebih dulu diberkati, baru saya bagikan ini kepada saudara. Ya, lalu ayat yang ke-7 sekarang ya. Iya benar ayat yang ke-7 sekarang. Ya. Lalu sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ayat 8. Sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan di depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. 10. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Gergasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanam, kamulah yang makan hasilnya. 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang telah dan nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 kita baca bersama yuk. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan
beribadah kepada Tuhan. Sampai di situ saja. Ini adalah pesan terakhir Yosua sebelum dia mati. Ketika bangsa itu berhasil melewati banyak rintangan dan pergumulan untuk mencapai janji Tuhan masuk ke negeri Kanaan. Saudara, bukan kebetulan Alkitab itu nggak ada yang kebetulan. Kalau saudara baca di judul perikopnya dikatakan di sana pembaruan perjanjian di mana? Sikem. Kenapa Tuhan itu memilih Sikem? Itu bukan secara kebetulan. Kalau saudara lihat di Kejadian pasal 12 ketika Tuhan memanggil Abraham. Pertama kali Abraham keluar dari negeri keluarganya, Tuhan bilang, pergilah, tinggalkanlah keluargamu dan datanglah ke satu negeri yang aku janjikan kepadamu. Dan tempat pertama kali Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, ketika Abraham keluar dengan iman, meninggalkan keluarganya. Abraham tiba di satu tempat yang namanya Sikem. Di situ pertama kali, saudara lihat Kejadian 12 ayat 6 dan 7, dikatakan Abram berjalan, namanya masih Abram, belum Abraham. Masih Abram. Abram berjalan melalui negeri sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tidak ada yang secara kebetulan di Alkitab. Yosua ketika memasuki tanah Kanaan, Tuhan suruh dia kumpulkan seluruh bangsa Israel. Dan tempat yang dipilih adalah di Sikem. Karena memang janji Tuhan itu dimulai sejak Abraham dipanggil. Karena Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Halo saudara. Dan berkat Tuhan mengalir kepada anak cucu Abraham. Karena kesetiaan Abraham yang mempercayai janji Tuhan pertama kali diucapkan Tuhan di Sikem. Bukan kebetulan. Ingatlah akan perjanjian Tuhan di masa lalu. Ya, ketika kita ini dipanggil. Bukan secara kebetulan Tuhan itu memanggil Abraham dan membuat dia buat mezbah pertama kali itu di Sikem waktu dia keluar dengan iman mengikuti Tuhan. Dan ketika Yosua memasuki tanah Kanaan, Tuhan itu mau ingetin lagi, Yosua, hari ini engkau dan seluruh orang Israel sudah menepati, sudah melihat janji yang aku ikrarkan kepada Abraham dulu, yaitu negeri yang Tuhan berikan di tanah Kanaan, dan itu di Sikem, saudara. Kita perlu menceritakan, ingat setelah bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, berulang-ulang yang Tuhan pesankan kepada Musa itu begini, ingatkanlah kepada anak cucumu, ceritakanlah kepada anak cucumu tentang perbuatan Tuhan yang besar. Jangan lupa, waktu engkau duduk makan, waktu engkau di perjalanan, tuliskanlah firman itu di rumah-rumahmu, di tiang-tiang rumahmu. Betapa pentingnya kita ini mengajarkan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita tentang firman Tuhan. Supaya kita memiliki keluarga yang berkemenangan. Tuhan udah beri janji itu. Tapi tidak semua orang akan mengalami janji Tuhan. Tidak semua bangsa Israel mengalami janji Tuhan. Yosua ini udah mau mati. Dia tahu kalau dia mati, ini bangsa Israel kocar-kacir pasti. Pasti mereka nggak akan lagi menyembah Tuhan. Mereka akan memilih ala-ala orang Amori, orang Kanaan yang disembah di situ. Tapi Yosua bilang, kalaupun engkau tidak menganggap baik untuk beribadah kepada Allah Israel, itu pilihanmu. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ingat, Oktober itu beribadah kepada Tuhan. Amin. Ayo saudara, hari-hari ini nilai-nilai firman terus bergeser oleh pengaruh-pengaruh dunia. Sekarang banyak ya
influencer bermunculan di media sosial. Dan mereka itu kasih nilai-nilai. Nilai-nilai itu kelihatan benar. Tapi sebenarnya nggak benar. Di kalangan anak-anak muda sekarang, mereka diajarkan, kamu itu harus memberi penghargaan pada dirimu, self-reward yang tinggi. Karena kau pantas bahagia. Makanya anak-anak muda zaman now nggak punya tabungan. Begitu dapat gaji, mereka kasih self-reward. Uang pas-pasan beli iPhone 17. Dan dia anggap itu self-reward. Padahal dia mencicil setengah mati. Ini sih gila, saudara. Alkitab bilang kita ini harus menyangkal diri, mematikan diri sendiri. Tapi dunia mengajarkan kepada anak-anak muda, kamu harus bisa kasih self-reward. Ya, jadi dia terima gajinya 10 juta. 5 juta buat DP iPhone 17. Sisanya cicil sebulan sampai mencicil. Menderita hidupnya. Kenapa menderita? Nilai yang mulai bergeser. Banyak sekali nilai-nilai yang bergeser hari ini. Saya bahas itu dengan anak saya di mobil. Anak saya bilang, iya sih mam, iya sih. Ini kalau mami nggak ngomong, aku nggak ngerti loh. Aku juga hampir percaya sama itu. Alkitab bilang, matikan dirimu, sangkal dirimu. Dunia bilang, kasih self reward, hargai diri. Makanya sekarang ada yang namanya great divorce, perceraian di usia 50 tahun. Kenapa? Aku merasa nggak dihargai sama pasanganku. Padahal diriku ini berharga. Aku layak bahagia. Aku layak dicintai. Ya, makanya banyak ibu-ibu sekarang bilang aku nggak mau ikut challenge 10.000 di tangan istri yang bijaksana. Yang ketawa yang tahu-tahu aja deh. YTTA. Ya, yang tahu-tahu aja. Sekarang lagi viral. Uang 10.000 di tangan istri yang bijaksana. Jadi apa? Parkir aja 15.000. Red. Ya. Banyak nilai yang bergeser sekarang. Katanya gini, ya lu layak bahagia lah. Ngapain lu bertahan dengan suami di usia 50 tahun cuma untuk lu ndak bahagia? Kalau lu cerai lu lebih bahagia, ambil itu. Makanya banyak orang cerai. Karena dia pikir ya dirinya layak bahagia. Padahal Tuhan bilang sangkal dirimu, pikul salibmu. Pikul salib menderita enggak? Sangkal diri menderita enggak? Menderita. Ya, aku harus menyangkal diri. Difitnah, direndahkan Tuhan, enggak apa-apa. Aku menyangkal diriku karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Amin, saudara. Hati-hati loh, ini sekarang banyak. Ya, kemarin ada statement yang dibuat juga di sosial media. Saya langsung komen itu. Lu ke gereja bukan karena lu sudah kudus. Tapi lu ke gereja setidaknya lu berani mengakui bahwa lu butuh Tuhan. Ini statement kurang ajar, saudara. Setidaknya lu berani mengakui. Berani mengakui, emang lu siapa? Hello? Kok seolah-olah Tuhan yang butuh kita? Mengakui bahwa kita butuh Tuhan itu harus di atas segala-galanya, men. Dan itu gak perlu punya keberanian. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya langsung komen, kok sombong amat ya? Sekarang anak-anak muda bilang, kita ini mau ke gereja itu butuh effort. Nggak gampang loh. Bayangkan kita semalam habis dugem nih, pulang jam 3 pagi. Kan mau ibadah itu nggak bisa bangun ya kalau pagi. Jadi butuh effort untuk kita bisa datang ke gereja itu. Butuh perjuangan yang berat. Ini orang-orang kurang ajar, saudara. Saya paling nggak suka loh kalau dengar ada orang itu merendahkan Tuhan. Dia pikir dia siapa? Kamu pikir kamu Tuhan yang butuh kamu? Hello? Jangan terlalu merasa Tuhan yang butuh kau. Kita nih loh yang nggak bisa hidup tanpa Tuhan, amin. Bahkan nafas ini pun kita cuma dipinjemin sama Tuhan, loh. Kok dengan sombong kita bisa butuh keberanian untuk mengakui Tuhan? Ya ampun, ya kasihan orang-orang kayak begini.
Yosua berkata, terserah, kalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Allah, silakan, itu pilihanmu. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap memilih untuk beribadah, mencintai Tuhan, dan menganggap Tuhan segala-galanya di hidup kami. Amin, saudara. Yes, itu harus ada dalam hati dan iman kita. Tuhan itu segala-galanya. Saya selalu ngomong ke anak-anak saya, Mami cuma minta kamu hidup hormati Tuhan. Dimanapun kamu berada, hormati Tuhan. Kamu tidak buat dosa, bukan karena kamu takut Mami. Tapi kalau kamu menghormati Tuhan, kau nggak perlu dinasihati orang tua. Kamu melakukan hidupmu itu karena engkau takut akan Tuhan. Karena Alkitab bilang, Tuhan bilang, siapa menghormati aku, akan ku hormati loh, kata Tuhan. Ada ayatnya, siapa menghormati aku, akan ku hormati. Saudara bayangkan kalau kita dihormati Tuhan, wow enggak? Bukan cuma wow, 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 wow. Coba bilang, wow, wow, wow. Kita dihormati pejabat aja seneng toh. Apalagi dihormati Tuhan. Ya, luar biasa. Mari kita melakukan semuanya untuk Tuhan, mengejar Tuhan. Hari-hari ini nilai banyak bergeser. Ketika orang di dunia luar sana mulai berkata di atas 50 tahun terjadi grey divorce, perceraian yang udah rambut-rambut putih. Ini kayak saya ini udah banyak greynya ini, saudara. Ya, lalu mereka memilih bercerai karena aku layak bahagia katanya. Di tengah gempuran yang seperti itu, kita juga hamba-hamba Tuhan harus mewarnai media itu dengan firman yang benar. Saya kemarin ditelepon satu orang bapak, Shalom Bu Debi, Ibu bisa memberkati pernikahan? Oh iya bisa Pak, ya, karena kami juga ada di bawah under gereja. Ini Bapak siapa ya? Saya mau menikah lagi Bu, karena saya sudah 10 tahun bercerai. Aduh kalau mau menikah lagi kayaknya, ya saya perlu tahu nih Bapak kenapa dulu bercerai begini, kayaknya agak berat ya Pak ya. Jadi gini Bu, saya ini mau menikah lagi sama istri saya. Oh, kami bercerai 10 tahun. Tapi sejak saya menemukan khotbah-khotbah Ibu, saya mendengarkan firman yang Ibu sampaikan. Saya itu sampai berpikir, seandainya dari dulu saya mendengar khotbah Ibu, mungkin saya tidak cerai. Tapi sayang saya baru temu setelah 10 tahun saya bercerai. Saya menyadari banyak hal itu kekurangan saya sampai terjadi perceraian ini. Jadi saya kembali mau berkomitmen dengan istri saya, kami mau kembali mengikuti konseling pranikah Bu. Anaknya udah 13 tahun saudara. Mereka bercerai sejak anaknya umur 3 tahun. Dan saya bersuka cita saudara. Di tengah gempuran dunia yang berkata kita layak bahagia, cerai aja kalau di atas 50 tahun pengen bahagia, cerai. Masih ada orang yang mau menghormati Tuhan, melakukan firman dan mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu adalah orang-orang yang mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bilang, oh kalau itu dengan senang hati Pak, oke. Ya, dengan senang hati. Sorga bersorak-sorai melihat orang yang sudah hancur 10 tahun. Dan sekarang mereka mau berbalik untuk komitmen menghormati Tuhan. Kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi perceraian? Karena ada orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita menghormati Tuhan, memilih beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka janji firman Tuhan, Dia menyertai kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Ini ke depan kita nggak tahu loh saudara, anak-anak muda terutama, kau yang merasa tidak butuh Tuhan, yang merasa ke gereja itu butuh effort, dengar baik-baik saya ngomong ya. Ini ke depan ya, ke depan ini dunia semakin luar biasa. Anak-anak muda perhatikan saya, ya perhatikan saya, jangan sibuk segala macam, ngaca lah, bener-benerin rambut, lu nggak usah ke gereja kalau begitu, pulang aja. Ngapain kamu datang ke gereja kalau nggak menghormati Tuhan? Buang waktu kau di situ, malah terkutuk hidupmu karena kau nggak menghormati firman Tuhan. Ini anak-anak muda ini zaman sekarang susah dikasih tahu. Udah gitu sombong lagi, merasa nggak butuh Tuhan.
Udah nggak punya keahlian, nggak takut Tuhan lagi, mau jadi apa kau? Saya mewakili mak-makmu sekarang. Ngomongin anak muda nih sekarang memang susah banget. Orang Kristen lagi, hidupnya nggak menghormati Tuhan, ke gereja sembarangan. Ya udah gitu di gereja nggak mau dengar Alkitab, nggak mau dengar firman Tuhan. Siapapun yang ngomong firman itu mendatangkan kuasa loh dalam hidup kita, amin. Alkitab bilang kau hormati Tuhan, Tuhan hormati kau. Ya, hidup untuk setan, nggak mau dengar firman. Ini banyak saya lihat nih orang-orang yang, ya dari sini saya bisa lihat nih, ya saudara-saudara ini yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, hidupmu mau jadi kayak apa, ini saya udah bisa lihat dari caramu merespon firman Tuhan. Ya, dengar anak-anak muda ya, ke depan ini AI semakin gila. Ya, perkembangan teknologi ke depan semakin luar biasa. Kemarin Hollywood bikin film, artisnya AI, udah nggak pakai manusia. Kau terima atau tidak terima, inilah perkembangan zaman. Ya, AI lebih pintar dari manusia sekarang. Di Tiongkok buka rumah sakit AI. Bahkan dokter-dokter sudah kalah sama teknologi AI. Dia bisa mendeteksi kanker dalam waktu cuma berapa menit. Bayangkan loh. Kita mau atau tidak perkembangan teknologi di depan mata. Banyak tenaga manusia yang mulai tergantikan oleh AI. Kau baru mau cari kerjaan anak muda, di luar sana sudah mulai dipecat tuh ribuan karyawan. Kalau kau tidak menghormati Tuhan, mau jadi apa kau ke depan? Ani-ani, kalau laku, maaf ya, udah gitu sombong tidak mau mengakui Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang punya 1001 macam cara yang supranatural, yang sanggup memberkati hidup orang-orang yang sungguh-sungguh menghormati Dia. Amin. Mau dunia berkembang seperti apa, mau dunia berubah seperti apa, tapi tangan Tuhan itu berkuasa untuk membuka jalan yang mustahil. Anak-anak muda sekarang banyak yang sudah nggak percaya firman karena pengaruh media sosial. Apalagi kalau orang tua tidak mengajarkan kepada mereka firman, ini semakin menjauh, saudara. Kita nggak pernah cerita tentang firman, kita nggak pernah share, kita nggak pernah bersaksi tentang hidup kita dengan Tuhan. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau Dia datang kembali ke dunia, adakah iman Dia dapati? Kita sedang mempersiapkan jemaat yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita sudah di penghujung akhir zaman. Ya, jangan menjadi pengejek-pengejek, saudara. Kita harus persiapkan hidup ini sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan. Ya, kita nggak main-main hari-hari ini. Ya, dan saya mau katakan, untuk bisa masuk ke dalam surga itu tuh bukan orang sembarangan loh. Kau masuk istana presiden aja nggak bisa, kau sembarangan, diusir kau, suruh pulang. Ada janji? Nggak ada. Oh maaf, nggak bisa. Ada undangan? Nggak ada. Lah kau pikir surga itu lebih mulia daripada istana presiden? Ya, kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan, saudara, sudah menderita di dunia, ditolak lagi di sana. Jangan sampai kita ini tertipu dengan keadaan dunia hari-hari ini. Mari kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Ya, makanya Yosua itu mengumpulkan bangsa itu, dan Yosua 24 ini terakhir, yaitu Yosua memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Mari engkau beribadah kepada Tuhan, hormati Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan perbuat dalam hidup kita? Buka Mazmur 37 ayat 25 sampai 29. Ini pengalamannya Raja Daud, orang yang hidupnya sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25. Di masa tua Daud pun, Daud menuliskan tentang ini. Mazmur 37 ayat 25 sampai 29. Kita baca sama-sama. Ya, Mazmur 37 ayat 25 sampai 29. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini Daud yang tulis.
Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Berarti dari muda sampai tua. Saudara sama Daud lebih pengalaman siapa? Daud. Lebih dekat Tuhannya kita apa Daud? Daud. Karena kisah hidupnya dicatat dalam Alkitab. Dan dia bersaksi. Dia bilang, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Satu hal yang aku mau katakan, kata Daud. Tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah aku melihat anak cucunya itu pinjam-pinjam uang, minta-minta roti sama orang. Amin. Kita pengen anak cucu kita itu tidak hutang kanan kiri. Ya, kita pengen lihat anak cucu kita nggak minta-minta roti, saudara. Ayo kita hormati Tuhan. Bahkan mereka menjadi berkat. Bahkan mereka memberi pinjaman. Ya, memang sekarang hati-hati kalau ada orang bilang, "Hai sis, apa kabar?" WA nih tiba-tiba, "Hai sis, apa kabar? Kamu punya uang atau tidak?" Ini pertanyaan menjebak. Nggak tahu dia mau kasih kita duit atau dia mau pinjam duit. Ya, masih ingat saya enggak? Balas aja. Kebetulan saya amnesia tadi malam. Jadi lupa. Aduh, soal pinjam-meminjam ini memang ya ngeri-ngeri sedap, saudara. Karena sekarang yang utang tuh lebih galak. Kita mau nagih, pakai kata-kata diatur dulu. Halo, selamat pagi. Maaf, cuma mau ingetin ya. Dulu kan kamu pernah pinjam uang saya, katanya seminggu. Ini udah 3 bulan. Maaf ya, kira-kira kapan dibalikin? Sambil jantung deg-degan nih, nungguin balasan. Padahal yang punya uang siapa? Kita tuh. Bener balasannya gini. Halah, cuma uang 1 juta ditanya-tanya. Kalau 1 miliar boleh, Jo. Stres enggak, saudara? Jawabannya gitu. Ya sabar aja dong, nanti juga kalau ada uang saya ganti. Cuma 1 juta juga. Makanya mending gak usah mencobai Tuhan deh. Tapi Alkitab janji, kalau orang itu hidup menghormati dan mencintai Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan. Dia gak akan pernah meminta anak cucunya itu gak minta-minta. Itu janji Tuhan, saudara. Anak cucunya tidak akan meminta, malah sebaliknya dia akan memberi pinjaman. Sebab dikatakan ayat anak cucunya menjadi berkat. Karena itu apa? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Anak cucu orang benar akan mewarisi negeri. Kau gak akan kehilangan pusakamu. Bahkan tempat kediamanmu akan diperlebar oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Saya mengalami hari ini. Ya, itu janji Tuhan. Ayo hidupi janji Tuhan ini. Dunia boleh berubah, teknologi berubah. Satu yang tidak pernah berubah, firman Tuhan. Ya dan amin. Bagi orang yang mau sungguh-sungguh menghidupinya. Ajar anak-anakmu hidup takut akan Tuhan. Ajar mereka menjauhi dosa. Kenapa? Takut akan Tuhan itu ialah apa? Menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan itu menjauhi dosa dan melakukan yang baik di mata Tuhan. Dan kalau kita menghidupi itu, saudara, saya yakin dan percaya Tuhan menjagai keluarga kita. Engkau tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan anak cucumu tidak akan pernah meminta, mereka akan memberi pinjaman. Karena Tuhan memberkati kita. Saya mau sampaikan hari ini, kita ini bersyukur. Alkitab ini ditulis ribuan tahun. Yang menulisnya bukan orang-orang sembarangan. Kita baca saja ini Mazmur hari ini, pesannya Daud. Kita nggak perlu ketemu Daud dan kita memang nggak akan pernah bisa ketemu Daud.
Tapi lewat firman Tuhan kita akan bisa baca. Ini firman, ini hikmat yang begitu luar biasa. Firman ini bobotnya, nilainya melebihi apapun di dunia ini. Bahkan melebihi kekayaan emas dan perak. Dan coba kalau saudara baca ayat ini, saudara diberkati enggak? Diberkati kan? Kita ini betapa bersyukur loh jadi orang Kristen. Alkitab ini isinya itu pengalaman orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Bayangkan kalau Daud bersaksi, dulu aku muda dan sekarang aku tua, dan aku mau saksikan satu hal, tidak pernah kulihat orang benar itu hidupnya ditinggalkan Tuhan. Itu wow nggak? Wow. Kita nggak usah ketemu Daud toh, karena memang nggak mungkin kita ketemu Daud, tapi kita bisa dengar kesaksian peneguhan iman yang Daud berikan. Karena itu Bapak Ibu orang tua hari ini, ajarkan anak-anakmu untuk hidup takut dan menghormati Tuhan. Jauhi dosa. Karena Tuhan gak bisa memberkati hidup orang yang tinggal dalam dosa. Firman Tuhan bilang, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan, tapi dosamu itu yang menjadi penghalang semua berkat Tuhan turun atas hidupmu. Jauhkan itu semua. Karena kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Dengar baik-baik, kasih Tuhan tidak bersyarat. Kau bikin dosa hari ini, kau minta ampun, diampuni kau. Tapi untuk berkat Tuhan tunggu dulu. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh bertobat, Alkitab berkata, kalau engkau menjadikan barisan depanmu itu kebenaran, maka kemuliaan Tuhan itu akan mengikuti engkau. Ini sebab akibat. Sebab akibat. Ya, banyak orang bilang itu Debbie Basir pendeta perjanjian lama. Kita ini kan sudah hidup di dalam Yesus, otomatis sudah ada berkat. Saya mengajarkan yang benar sama saudara, supaya engkau tidak tertipu dengan doktrin-doktrin hari-hari ini yang menyesatkan. Oh, kita sudah ditebus di kayu salib, jadi mau hidup kita kayak apapun udah jaminan masuk surga. Siapa bilang? Tuhan Yesus berkata, pada hari yang terakhir satu saat kelak, disitulah aku akan berterus terang, kata Tuhan. Aku akan berterus terang kepada Tuhan. Tuhan bilang, karena orang-orang datang banyak ngaku-ngaku, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu, aku berdoa demi namamu, usir setan demi namamu. Tuhan bilang, maaf, aku tidak mengenal engkau pembuat dosa, pembuat kejahatan. Namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan bilang, disitulah aku baru akan berterus terang. Jangan sampai waktu Tuhan berterus terang semuanya sudah terlambat. Karena kita ngikuti doktrin yang salah. Oh, darah Yesus sudah basuh dosaku masa lalu, dosaku sekarang, dosaku yang akan datang. Murah sekali itu darah Yesus bagimu. Jangan kau mempermainkan. Kita memang masih bikin dosa, tapi dosa yang tidak disengaja. Bukan dosa yang disengaja. Ya, jadi ani-ani itu dosa yang disengaja enggak? Sengaja tiap hari melacurkan diri cuma untuk dapat duit. Sengaja. Homo. Sengaja enggak? Sengaja. Kau tahu itu dosa. Ya, Tuhan enggak pernah ciptakan Adam dan Joni. Ya. Atau Sarah dan Elizabeth. Enggak. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Lain dari itu dari setan. Dari setan. Jadi ayo, ada anak sekolah misi masuk di tempat saya. Ya, 2 mantan homo, 1 mantan lesbi. Mereka bersaksi. Lesbi itu bilang, saya bertobat gara-gara dengar khotbah ibu di YouTube. Saya dulu lesbi, Bu. Tapi siapa bilang lesbi nggak bisa sembuh? Tuhan sanggup menyembuhkan orang-orang yang mau datang kembali berharap dan hidup menghormati Tuhan. Dan lesbi zaman sekarang nggak kayak saya potongan rambut pendek gitu ya. Kalau kayak saya ini kan orang langsung bilang, itu ya perkasa banget itu. Tapi saya ini normal loh, saya punya suami loh. Tanya sama suami saya ini normal. Ya, kalau sama dia, ya saya sering manja-manja. Ya, ada sisi kewanitaan saya walaupun saya sangar-sangar begini di mimbar.
Tapi saya normal. Ya, lesbi zaman sekarang bukan model-model begini lagi. Ya, rambut panjang, feminim, saudara. Saya pernah layani, Bu. Saya mau konseling sama ibu. Saya 7 tahun, Bu, selingkuh. Suami saya nggak tahu. Selingkuhan saya bawa ke rumah tidur bersama. Hah? Kok bisa suami ibu nggak tahu? Iya, karena selingkuhan saya namanya Diana. Ih, ngeri, saudara. Ngeri. Ya, dia bilang ini teman saya nginep di kamar tidur. Ternyata mereka punya hubungan. Ya, dan dua-duanya itu bukan yang model-model kayak saya begini, rambutnya kriwil-kriwil, feminim, benar-benar perempuan asli. Tapi ternyata jiwanya sakit. Saya bilang, ibu sudah begini dari sananya? Enggak. Saya tadinya normal. Saya nikah dengan suami saya ini kasar, pelit lagi. Hati-hati bapak-bapak yang pelit. Bertobat kau ya. Apalagi kau bilang sama istrimu ikut challenge 10.000 di tangan istri yang bijak, pret. Ya, karena suami saya pelit, kasar, mukulin, saya jadi sakit hati, Bu. Saya luka batin. Ketika saya di kantor, ada satu wanita yang ternyata lesbi. Dia cuma belai sekali loh. Waktu curhat soal suaminya, udah kamu gak usah hiraukan. Banyak kok yang sayang sama kamu. Dan setan itu bekerja luar biasa. Ya, tapi puji Tuhan dia dengerin khotbah saya. Dan dia telepon, Bu, saya mau ketemu ibu. Saya bilang sama suami, kau harus ikut. Ya, jangan tidak ikut ya. Jadi saya ngobrol berdua, suami saya ngopi di situ, kami berdua di sini. Ya, takut juga saya. Bahaya, saudara. Ya, jadi hari-hari ini setan itu, aduh, ngeri, saudara. Nah, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Makanya Daud berkata, pegang ini. Orang-orang yang hidup benar akan mewarisi negeri. Anak cucunya tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau tidak akan meminta-minta, tetapi engkau akan memberi pinjaman kepada banyak orang. Karena hidupmu diberkati Tuhan. Saya undang para imam musik. Anak cucumu diberkati Tuhan. Dan itu menjadi satu pegangan bagi kita. Ya, kita akan berjalan bersama Tuhan. Cuma satu kuncinya, hormati Tuhan. Biar kita menaikkan pujian ini sama Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan melihat hatimu, saudara. Kita mau bilang, Tuhan, kami mau beri semua yang terbaik kepada Tuhan. Semua yang berharga di hidup kami. Ya, mungkin itu dosamu yang hari ini berharga bagimu. Yang kau tutupi begitu rapat. Ketika engkau mau menghadap Tuhan, bilang, Tuhan, kami mau beri semuanya. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basjir tentang kehidupan keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Semoga lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini, kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini mari kita dengar satu bagian firman Tuhan yang boleh terambil di dalam Mazmur pasal 25 ayat pertama hingga ayat yang ke-22. Judul bacaan dia katakan doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Di mana judul ini mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya yang hidup bersama dengan Tuhan tidak pernah kita dikecewakan. Dengan demikian ayat yang pertama dia katakan, ayat yang pertama dia katakan, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya mendapat malu, janganlah musuh-musuh beria-ria atas aku. Firman Tuhan dia tegaskan
bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada malam hari ini, mari kita mau merenungkan itu lebih dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Di mana pada ayat yang ketiga dia katakan, ya semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam firman ini dia katakan bahwa orang yang hidup bersama dengan Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dengan demikian, di dalam ayat yang ketiga, ya semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu telah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ya, sebagai orang percaya, hidupnya selalu berbuat kejahatan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ia selalu tunduk kepada Tuhan. Ia berhati-hati supaya jangan langkahnya selalu menyeleweng kehendak Tuhan. Dengan demikian, pada malam hari ini, di dalam ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau adalah Allah yang menyelamatkan aku. Daud dia katakan berjalan dalam kasih Kristus dan dalam kebenaran. Karena itu orang belajar takut akan Tuhan dan selalu senantiasa menantikan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Dengan demikian, mari kita sebagai orang percaya kepada Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, yang ingin untuk melakukan yang benar, belajar takut akan Tuhan dan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Dengan demikian, di dalam ayat yang ke-6, di mana dia katakan, ingatlah kepada rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Orang yang hidup belajar takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati. Di mana jejak saja diperhatikan Tuhan, ada hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menjaga seperti gigi matanya. Dalam firman ini dia katakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Ini perkataan daripada Daud, orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Dia tidak mau menyeleweng kehendak Tuhan. Dia tidak mau jalan jauh daripada kehendak Tuhan. Dengan demikian, hidupnya selalu senantiasa melekat kepada Tuhan, selalu berbuat yang baik. Sehingga Bapak, Mama, saudara sekalian, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang ke-8, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Di dalam kehidupan setiap orang yang belajar takut akan Tuhan, jalannya selalu terbuka. Dia dipimpin oleh Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan. Dengan demikian, di mana ayat yang ke-9 dia katakan, Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang belajar takut akan Tuhan. Bapak, Mama, adik-adik,
saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini, di mana dalam ayat yang ke-10 dari Mazmur pasal 25, dia katakan, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang berpegang akan firman dan janjinya, orang selalu belajar takut akan Tuhan sehingga hidupnya diberkati. Walaupun hari ini dia percaya bahwa Tuhan belum memberkati dia, tetapi Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Dengan demikian, di dalam ayat yang ke-11, oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Daud dia katakan dia punya banyak kesalahan dan dia minta supaya Tuhan mengampuni dia, Tuhan menjaga dia. Sehingga dalam ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memimpin orang yang takut akan Tuhan selalu menunjukkan jalan yang baik, karena dia dipilih, dia diutus untuk menuju kepada jalan yang benar. Di dalam ayat yang ke-13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bapak, Mama, saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam firman ini dia mengajari kepada kita bagaimana caranya supaya hidup umur panjang di muka bumi, dan dia memiliki anak cucunya, dan dia memiliki segala sesuatu itu dari karena Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-14, di mana dia katakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang yang takut akan Tuhan, dia selalu dijaga, dipelihara. Tuhan utus malaikatnya menjaga kehidupan dia, dan setiap saat dan waktu dia dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Mari kita sebagai anak Tuhan yang selalu belajar takut akan Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan, kita selalu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita, mulai dari saat malam hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.